Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi ya seputar P3K ataupun tenaga honorer ya yang ada di seluruh Indonesia tentang informasi terbaru yang harus teman-teman ketahui tentunya. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan ya pada saat Kak Furkon mengupload informasi terbaru seputar P3K, tenaga honorer dan lain sebagainya. Oke, mantap juga. Langsung saja kita ke informasinya ya, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia ataupun tenaga honorer. Ini ada info menarik terkait PPPK paruh waktu ya, teman-teman ya. Di sini kabar dari jpnn.com, pentolan honorer ini sampai dibuat terkejut. DPR tidak hanya PPPK paruh waktu. Oke, sebentar teman-teman. Oke, jadi ini ada kabar yang menarik ya dari DPR terkait PPPK paruh waktu. Seperti yang teman-teman ketahui, PPK paruh waktu ini bakalan jadi solusi ya teman-teman tenaga honorer yang notabene itu nasibnya itu belum diangkat ya menjadi ASN. Ini menjadi solusi. Tetapi ini memang belum diresmikan, tetapi kemungkinan besar itu diresmikan ya teman-teman. Ini untuk mengatasi tenaga honorer yang membeludak ya jutaan ya itu uh, akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Salah satu klaster RUU revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN atau RUU ASN ialah itu tentang penyelesaian honorer lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK paruh waktu atau part time. Oke. Di sini untuk menjadi salah satu solusi ya, solusi untuk jutaan ya, 2,3 juta tenaga honorer ini nasibnya akan dialihkan ya ke PPPK paruh waktu. Pengangkatan 2,3 juta honorer menjadi PPK paruh waktu atau PPK part-time dianggap sebagai solusi jalan tengah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN per 28 November 2023. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan yang gamblang mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN PPK part-time. Ya memang ini masih dikoordinasikan ya terkait apa koordinasi ya. Di sini apa terkait penuntasan ini masih dikoordinasi. Sistem penggajiannya kayak gimana ini juga belum jelas. Ini adalah usulan ya, usulan terbaru dari pihak pemangku kebijakan adanya PPK part-time atau paruh waktu. Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 Indonesia Bapak Rianto Agung juga bereaksi keras menolak wacana PPPK paruh waktu. Dia mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait PPPK paruh waktu. Hasilnya sangat mengejutkan. Oke. Kata Kang Itong kepada jpnn.com seusai melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Rabu kemarin ya teman-teman ya. Kang Itong menjelaskan juga pemerintah memang akan memberikan kesempatan kepada 2,3 juta honorer untuk mengisi atau mengikuti seleksi PPK tetapi PPK paruh waktu bukan PPPK penuh waktu. Nah, ini teman-teman ya. Berarti eh, fokusnya pemerintah saat ini PPPK part-time atau paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi ini juga dialihkan ke guru juga ya rencananya. Bahkan kata Itong berdasarkan penjelasan yang didapat dari pejabat Kemenpan RB honorer yang digiring menjadi BPK paruh waktu bukan hanya tenaga kebersihan, petugas keamanan dan sopir. Diungkapkan guru honorer dan tenaga teknis administrasi pun masuk dalam calon BPK paruh waktu. Nah, di sini di 2023 ini. Tapi ini belum disahkan ya, teman-teman. Ini hanya sebatas usulan, ya kan, usulan. Masih kata Bang Itong, ini juga alasannya agar guru dan tenaga teknis administrasi bisa menyambi pekerjaan lain. Contohnya, guru PPK paruh waktu hanya mengajar mata pelajarannya
2 jam. Selebihnya bisa diisi dengan memberikan les privat atau menjalankan bisnis lainnya. Ini sangat tidak manusiawi kalau guru saja diperlakukan kayak gitu. Guru itu tugasnya mencetak generasi bangsa berkarakter Pancasila. Guru honorer K2, tenaga teknis administrasi selanjutnya sudah cukup bersabar menunggu solusi pemerintah. Seperti itu. Nah, ini cuma 2 jam. Ini bagaimana ini kebijakannya ya, sangat tidak manusiawi juga ya, teman-teman. Oke. Semula honorer K2 dijanjikan menjadi PNS, tapi perkembangannya malah dijadikan PPPK. Di saat honorer K2 mulai menerima PPK, kini muncul rencana menjadikan PPPK paruh waktu yang regulasinya akan dituangkan dalam UU ASN hasil revisi. Jadi kita tunggu aja ya, UU-nya hasil revisinya itu memang belum. Ini masih dikoordinasikan. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, dikatakan saat ini seluruh honorer K2, khususnya tenaga teknik administrasi yang tersisa menunggu kebijakan pemerintah. Dia menyerukan seluruh tenaga honorer TAA K2 untuk bangkit dan bergerak berjuang bersama-sama mendapatkan satu PNS maupun PPPK penuh waktu. Ada juga PPPK penuh waktu loh. Seperti itu. Mari kita bandingkan pernyataan Itong dengan kalimat yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPR Bapak Ahmad Doli Kurnia. Nah, di sini bapaknya ini saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Bapak Doli ini menjelaskan pembahasan RUU ASN akan segera rampung dan ditargetkan disahkan UU pada masa sidang yang akan datang. Dia juga mengakui memang RUU ASN juga mengatur mengenai PPK part-time. Namun ada juga pengaturan mengenai pengangkatan honorer menjadi PPK penuh waktu. Nantinya honorer terbagi pada kategori siapa yang akan menjadi PPK penuh waktu, siapa yang masuk daftar calon PPK part-time. Soal statusnya dalam RUU ASN nanti akan ada kategori PPK penuh dan paruh waktu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tenang saja teman-teman, di 2023 ini masih ada kok PPK penuh waktu. Ini mengutip pernyataan Bapak Doli ini. Yang pasti lanjutannya tidak akan ada PHK massal terhadap honorer. Intinya adalah pertama tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Yang ketiga, penyelesaian ini kita cari semakin mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru. Nah, jadi ada 3 poin ini teman-teman ya. Lah progresnya bagaimana pembahasan RUU ASN? Dari sisi pemerintah tampaknya juga berupaya mengejar agar RUU ASN segera disahkan. Dalam rangka membahas pokok-pokok RUU ASN, Bapak Menpan RB, Bapak Azwar Anas juga menggelar diskusi bersama Deputi Bidang SDM, Bapak Alex Denny. Dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, diskusi ini juga dihadiri Rektor Institut Pertanian Bogor, Bapak Arif Satria, Guru Besar UI Eko Prasojo, dosen UB Andi Veta Wijaya, dan dosen Universitas Prof. Dr. Mustafa, Bapak Effendi Ghazali, dan dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani Rian Nugroho, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bapak Bahrul Hayat. Wow, keren sekali ya. Di sini memang ada uji publik ya RUU ASN di Universitas Negeri Semarang. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Alex Denny juga menyebutkan ada 7 klaster yang menjadi pembahasan dalam RUU ini. Salah satu klaster RUU ASN adalah penyelesaian masalah honorer atau non-ASN. Jadi ada 7 poin, kita tunggu saja ya hasil dari revisi RUU ASN, semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Furkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat dalam bekerja dan mengajar, tetap semangat dan terus berdoa. Salam semangat terus dari Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.